Shalom, selamat sore menjelang malam. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Urapi renungan firman Tuhan yang akan hamba sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Kebenaran firman Tuhan akan berbicara tentang tujuan kematian Tuhan Yesus bagi kita. Ya, kemarin Jumat kita sudah merayakan dan hari Minggu itu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saya akan ulas kembali renungan firman Tuhan. Tujuan kematian Tuhan Yesus bagi kita dalam kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11. Nanti silakan dibaca. Oleh karena siapa Tuhan Yesus mati? Ya, oleh karena perbuatan dosa kejahatan manusia itu sendiri. Dan dialah yang menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Ya, karena kejahatan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena siapa Tuhan Yesus mati? Dalam kitab Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 itu jawabannya. Dan saya akan baca bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5-nya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengacu kepada pertanyaan oleh karena siapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu karena pemberontakan manusia, oleh karena kejahatan manusia itu sendiri, oleh karena kejahatan kita atau pemberontakan kita, dan dia menanggung dosa itu di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kemudian di Yesaya 53 ayat 6 katakan, kita ini sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita sangat bangga dan bersyukur punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Kemudian apa tujuan kematian Tuhan Yesus bagi kita? Yang pertama, tujuan kematian Tuhan Yesus bagi kita dalam Roma 5 ayat 9, supaya saya dan saudara dibenarkan, diselamatkan dari murka Allah. Itu yang pertama. Tujuan Tuhan Yesus mati ya bagi kita. Yang kedua adalah kita itu diperdamaikan dengan Allah dan bermegah dalam Allah oleh karena Yesus. Roma 5 ayat 10 sampai 11. Kemudian apa tujuan kematian Tuhan Yesus bagi kita? Tujuan yang ketiga dalam 1 Petrus 2 ayat 24 katakan begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berikut cuplikan video yang boleh kita saksikan bersama-sama. Tujuan kematian Tuhan Yesus bagi kita. Saudara boleh saksikan video ini dan sembari kita merenungkan luar biasa saya dan saya. For they know not what they do.
you forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kenapa salahkan? Ya, Tuhan, ayo saya luar biasa saya di atas kayu salib dan akhir kata dia katakan Finished! finish. Tuhan kayu salib dan dia memerdekakan saya dan saudara. Kesimpulannya, untuk firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada saat hari ini. Yang pertama, bahwa supaya ketujuan kematian Tuhan Yesus bagi kita yang pertama, supaya kita dibenarkan, diselamatkan dari murka Allah. Yang kedua, kita diperdamaikan dengan Allah, bermegah oleh karena Yesus. Kemudian yang ketiga, hidup untuk kebenaran. Kemudian yang keempat, tujuan kematian Tuhan Yesus bagi saya dan saudara, menanggung dosa, penghakiman, kutukan, sakit, penyakit, dan kematian kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Saya PDP Marjono STH MPD mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.